Oye Mas, konnichiwa, konbanwa. Masih bersama Galungkung. Jadi untuk video kali ini saya akan menunjukkan tempat pekerjaan saya di sini di Jepang. Jadi saya di Jepang itu kerjanya itu kerja apa sih? Melakukan apa gitu. Jadi untuk video kali ini saya akan menunjukkan tempat kerja saya. Ya. Jadi minasang teman-teman jangan kemana-mana untuk saksikan video dari saya dari awal hingga akhir. Tonton sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, lanjut. Ya teman-teman, jadi gini ya tempat dalam pabrik, tempat ruangan pekerjaan saya. Nih, besar nggak teman-teman? Ya lumayan lah ya. Oh iya, di sini di perusahaan kami mempunyai 8 buah forklift teman-teman. Tuh kan mantap. Oh iya, itu namanya kren teman-teman. Itu tempat pekerjaan saya sehari-hari. Saya setiap harinya megang kren. Oh iya, dan juga ini namanya tagging betonnya kecil ya, khusus tuh. Jadi kalau dalam beton itu kan pasti ada besi-besinya ya, atau disebut dengan rangka. Nah ini rangkanya. Rangka yang kecil seperti ini akan menjadi seperti beton ini teman-teman. Tuh ya, kecil. Oh ya, itu juga ada nih, saya pegang kren ya. Cara menjalannya tuh kayak gini nih. Nah, dipencet itu ke atas, naik ke atas teman-teman. Ya, tuh, lihat atasnya tuh. Dia pakai seling besi biar kuat. Itu maju, saya tekan maju. Yang satunya lagi nih untuk tombol mundur. Nah, ini mundur teman-teman. Tuh, maju mundur, kanan kiri. Ya, begitu ya cara kerjanya keren. Untuk mengangkat benda yang berat-berat. Oh iya, yang ini juga rangka besi juga, cetakan beton yang buat beton jalan ini kalau nggak salah ya. Tuh, lihat teman-teman bentuknya. Tuh, besar kan? Oh iya, ini juga kotakan ya untuk mengangkat beton yang besar teman-teman. Tuh, jadi nanti kerennya masukin, yang ada kailnya masukin ke situ. Nanti diangkat beton yang besar pakai itu. Dan ini bagian juga, saya juga namanya finishing teman-teman. Ya, jadi kalau beton itu kan habis dari panggangan openan itu kan besar kan. Nah, di situ kan nanti ada pasti lubang-lubangnya kecil. Lah, di situ nanti taruh di tempat itu, nanti saya bersihkan pakai semen juga. Ini namanya finishing, tempat finishing. Dan ini juga ya forklift buat ngangkat dan turunin situ juga, teman-teman. Oh iya teman-teman, ini juga beton kecil yang biasanya itu diletakkan di trotoar jalan itu. Ya kalau di Jepang itu pakainya sejenis beton ini kecil. Ini beratnya 10 kilo lebih teman-teman. Saya ngangkat sendirian aja kadang keberatan, nggak mampu itu. Hahaha. Oh iya, di sini cara pembuatannya ada semacam kereta kecil itu yang bisa didorong. Lah didorong sampai ke sono ya. Lah nanti di sana ada jenis troli kecil. Itu digunakan untuk menampung cor-coran ya, buat beton kecil itu ya. Oh iya, di situ juga ada ruangan ya, itu yang ada jendelanya, itu ruangan untuk pemanggang beton kecil tadi dengan suhu 180 derajat Celcius. Panas banget teman-teman. Itu hingga memerlukan waktu sekitar 3 jam atau 4 jaman. Tuh, biasanya saya masukin ke situ dari jam 10 sampai jam 12 atau jam 1. Oh iya, ini juga tagging ya, rangka besi kecilnya yang buat dimasukin ke beton kecil tadi. Tuh, ada banyak teman. Oh iya, ini juga nih beton yang saya maksud tadi yang besar itu ya, yang ada kotakan buat ngangkat pakai keren itu. Itu sekitar panjang 4 meter, lebarnya 30 cm teman-teman.
sangat berat teman-teman. Jadi itu cara ngambilnya itu pertama dibuka pakai kunci ya, besi itu didorong ke sono, nanti dia akan buka sendiri. Tuh ada 2 kunci, 1 sama 2. Itu biasa taruh di tempat peletakannya tadi yang saya maksud, buat finishing yang ada lubang-lubangnya itu buat dibersihin semuanya. Nah itu sangat berat itu teman-teman. Tuh itu bagian saya juga termasuknya. Nah ini contohnya teman-teman, beton yang sudah jadi, yang tadi yang masih di dalam cetakan, terus diambil pakai kran, diangkat pakai forklift, nah terus diletakkan di sini buat nanti diambil untuk dijual. Nah ini maksud saya teman-teman, lubang-lubang yang kecil ini nih. Nah ini kan harus dirapikan dengan semen. Di bagian finishing tadi harus dibersihkan semuanya supaya yang lubang-lubang kecil itu hilang sampai merata gitu teman-teman. Tuh itu banyak kan yang kecil-kecil tuh. Jadi dibersihkan dulu pakai semen. Teman tuh besar banget teman-teman. Tuh, panjang 4 meter ya. Nih yang buat di jalan trotoar biasanya nih. Nah tuh kecil-kecil kan banyak teman-teman. Oh ini namanya spiku. Ini diantara beton harganya yang paling mahal teman-teman. Semacam paping itu yang biasanya di jalan-jalan parkir itu ya nggak di jalan parkir sih ya, di jalan umum juga ada biasanya itu ya, di taman-taman ya. Tuh ini ada banyak banget di sini teman-teman. Ini harganya paling mahal di antara beton tadi. Tuh sampai bikin bukit. Hehe. Oh iya itu juga tempat pengelolaan semen, pasir dan batu ya. Jadi disitulah titik pusatnya pembuatan cor-coran beton tuh. Jadi dari bawah diangkat pakai mesin naik ke atas. Nanti di bawah juga cara untuk mengambil itu cor-corannya. Nah nanti itu ada kotak-kotak kecil itu ya. Nanti diambil pakai forklift. Mari kita ke sini, ayo kita lihat. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Tuh. Jadi nanti ya forklift diambil pakai forklift dari bawah tuh ya teman-teman. Tuh bawah dia masukin pakai forklift, terus diangkat, terus kemudian taruh di bawah itu tempat itu. Nah jadi nanti betonnya itu dari atas cor-corannya. Jadi kita tuh sistemnya ambilnya pakai forklift, diangkat ke atas. Nah jadi udah keren ya, udah praktis pakai mesin. Nah itu cara buka tutup mesinnya. Jadi di atas itu diangkat, nanti akan buka sendiri dan mengisi beton ya. Itu pakainya tombol sama itu sejenis kayak tarikan ya. Jadi udah enggak sistem ngaduk lagi teman-teman. Oh iya ini juga tempat pemotongan beton. Jadi beton yang istilahnya itu udah cacat atau buruk rupa ya, itu bisa dipotong di situ. Nah semisal kayak produk gagal gitu ya. Di sini juga ada tempat penggetar buat pengisian berdasarkan pasir, semen, batu dan air, atau disebut dengan cor-coran istilahnya itu. Nah di situ nanti dia taruh di atas itu, kemudian diisi pakai forklift tadi. Nah supaya apa? Supaya cetakan itu hasilnya itu merata teman-teman. Jadi itu getarannya itu sangat kuat banget. Nah di dalamnya itu, dalam ruangan tadi ada sejenis mesin untuk atau tombol untuk menekan mesin penggetar itu. Nah ya, jadi sistemnya gitu ya, ditaruh di atas terus diisi, kemudian ditekan tombol supaya getar. Oh iya itu juga tempat sama saja dengan pemanggangannya di dalam, cuman ini bedanya buat beton yang besar. Buat beton yang besar-besar itu ya, itu masukin ke situ semua teman-teman. Nah sama saja suhunya sekitar 180 derajat Celcius atau lebih ya. Itu sangat panas hingga memerlukan waktu antara 3 jam atau 4 jaman di situ teman-teman ya. Jadi tempatnya seperti ini. Ini juga saya tidak lupa, ini saya ada di depan kantor dan kos-kosan atau apato ya.
Nah, jadi di atasnya itu adalah kamar, terus di bawahnya adalah kantor. Jadi kamar saya itu di atas ada 5 kamar ya, di bawahnya kantor perusahaan ya, gitu ya. Jadi nggak boleh berisik, nggak boleh buat gaduh. Ya gini teman-teman, tempat saya ya ada di lingkungan pabrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap saksikan untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan mite kurete. Minasang domo arigatou gozaimasu.